Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kerahmatannya kepada kita sehingga kita mendapat kesehatannya, kewarasannya, dan juga kita dapat menjalani kehidupan sehari-harinya dengan normal. Dan juga kita semoga bisa melawan virus corona ini dan agar pandemi ini cepat selesai atau cepat kembali normal kehidupan di dunia ini. Dan semoga kita terlindung agar tidak terkena oleh virus corona ini. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Bintang Malik Fajar dari kelas 12 MIPA, nomor absen 10. Di sini saya akan mengerjakan ujian praktik bahasa Indonesia dengan berceramah dengan mengangkat tema yaitu surga berada di bawah telapak kaki ibu. Tentu, kita tahu seorang ibu atau sosok ibu adalah sosok yang paling berharga dan berjasa dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus menghargainya. Dia sudah mengandung selama 9 bulan, memberi makan kita, memberi ASI selama beberapa tahun, mengajari kehidupan dari kita kecil sampai kita dewasa. Dan juga, dialah seorang guru pertama yang dalam hidup kita dalam mengajari kehidupannya sehari-hari. Dan juga seorang ibu tidak pernah kenal lelah terhadap kita. Entah kita seorang yang nakal atau seorang yang pintar, baik atau bodoh, seorang ibu akan terus bersabar terhadap anaknya. Oleh karena itu, kita harus taat, patuh, dan menghargai seorang ibu yang telah berjuang selama ini. Dan juga bahwasanya kita juga pernah mendengar kata-kata bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Atau di dalam bahasa Arabnya, al-jannatu tahta aqdam al-ummahat. Pernyataan ini langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis al-jannatu tahta aqdam al-ummahat. Dan juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Adi, yaitu surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Dari jalur manapun masuk dan dari jalur manapun keluar. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nah, itu adalah ilustrasi yang berarti salah satu sarana masuk ke dalam surga. Jadi, kita sebagai seorang muslim dan muslimah, kita harus menghormati kedua orang kita dan berbakti kepada kedua orang kita. Karena salah satu masuk ke dalam surga adalah taat kepada kedua orang tua kita. Jika kita tidak taat kepadanya, maka kita akan terjerumus atau masuk ke dalam nerakanya. Pada dasarnya, ada hadis yang meriwayatkan bahwa seorang anak atau seorang manusia yang menjumpai kedua orang tuanya pada usia lanjut atau usia rentan, jika mereka tidak berbakti kepadanya pada saat usia itu, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Maksudnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka yang kekal abadi selamanya, dan juga orang-orang yang tidak akan masuk ke dalam surganya. Dan itu telah diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, kita sebagai seorang manusia atau seorang anak, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena hal tersebut wajib bagi kita sebagai seorang anak. Surga di bawah telapak kaki ibu. Dalam kata telapak kaki adalah anggota bagian tubuh yang letaknya tepat daerah bawah kita. Tepat selalu diinjak-injak dan apapun itu. Oleh karena itu, karena letaknya di bawah kita, artinya ada orang yang mengartikan bahwa kita harus taat, tunduk, dan patuh, dan juga merendahkan diri kita kepada kedua orang tua kita, termasuk ibu kita. Nah, salah satu kita harus
ibu kita. Contohnya yaitu jika kita disuruh, jangan sampai kita berkata ah atau kepada kedua orang tua kita, karena hal itu sangat sudah termasuk merendahkannya. Jadi jangan sampai sesekali kita membantah atau membalas omongannya dengan perkataan yang tegas, dan juga jangan menjadi orang yang lebih pintar darinya, karena hal tersebut sudah termasuk ke dalam merendahkannya. Tentu kita seorang muslim dan muslimah ingin masuk ke dalam surga. Nah, usaha kita salah satunya yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dari sholat, mengaji, mengamal, dan juga yang lainnya, salah satunya itu juga berbakti kepada orang tua kita. Nah, caranya kita harus menghargai, menghormati, dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga kita masuk ke dalam surga. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Demikian ceramah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya atau kehidupan di masa depan. Dan saya ingatkan lagi, mulai detik ini, mulai hari ini, mulai jam ini, kita harus menghormati kedua orang tua kita, yang terutama seorang ibu, karena sosok dia adalah sosok yang paling berharga dalam hidup kita dan juga paling berjasa. Demi saya akan mengingatkan sekali lagi bahwa Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda dalam salah satu hadis, yaitu beliau bersabda, sayangilah ibumu, yang kedua ibumu, yang ketiga ibumu, yang keempat bapakmu. Jadi ketiganya adalah ibumu, yang terakhir adalah bapakmu. Rasulullah saja penyayang ibunya sangat banyak, yaitu 3 kali menyebutkannya, karena sosok ibu adalah sosok yang paling berharga dalam hidupnya. Jadi kita harus meniru perbuatan Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi pengikut yang baik dan taat kepadanya. Bila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.